saudara, aku sebagai hamba Tuhan sedang mata celik untuk memandang jemaat Tuhan setiap pagi ibadah di tengah harapan pertumbuhan perkembangan yang ada di dalamnya. Berarti bisa menguasai kedagingan di dalam kehidupan ini. Berbicara tentang Tuhan di akhir-akhir ini yang menyatakan kasih dan kuasanya ketika mencurahkan Roh Kudus, supaya saudara memaknai shalom, shalom, supaya saudara punya pengertian bahwa dengan persekutuan dengan Tuhan itulah kehidupan kita yang diberkati oleh Tuhan. Lebih daripada itu, hanya firman yang berkata kepada saudara, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita sambut firman Tuhan dengan beri tepuk tangan bagi Tuhan. Hari ini topik firman Allah, naik ke gunung Tuhan. Untuk disampaikan kepada saudara sekalian, naik ke gunung Tuhan. Mari kita akan bersama mengatakannya, aku mau naik ke gunung Tuhan. 2, 3 ya. Aku mau naik ke gunung Tuhan. Amin saudara. Jadilah seperti yang engkau katakan hari ini. Sebab jikalau engkau tidak naik ke gunung Tuhan, maka combera dan hal-hal yang buruk yang sedang menerpa mengotori dunia, mulai dari alas kaki kita sampai ke pernapasan kita kelak, kalau engkau tidak naik, maka engkau juga akan hanyut di tengah semua keberadaan. Alkitab sedang mengatakan kepada saudara-saudara hari ini untuk diungkapkan. Kita membuka firman Allah dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 3 yang berkata begini, saudara-saudara, naik ke gunung Tuhan. Yesaya 2 ayat 3 berkata, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Sekali lagi saya harus katakan kepada saudara-saudara sekalian sebagai jemaat yang digembalakan, aku ajak untuk naik ke gunung Tuhan. Sebab di sanalah yang namanya persekutuan yang ada di dalam Tuhan akan menyampaikan firman Tuhan akhir-akhir ini. Katakan amin saudara-saudara. Supaya saudara-saudara jangan menganggap biasa-biasa, sehingga kehidupanmu adalah biasa-biasa, dan apa yang engkau kerjakan di dalam dunia ini biasa-biasa. Bahkan lagi ada yang melorot ke bawah. Sudah dikatakan dilarang oleh firman Allah, masih tetap akan dikerjakan oleh setiap manusia yang lemah. Bangsa ini juga sedang melayani di kota-kota yang lain untuk disampaikan firman akhir-akhir ini adalah beserta dengan Roh untuk menyatakan semua di tengah sikap Allah dalam kasih-Nya, supaya saudara-saudara naik, supaya saudara-saudara bertindak dalam iman, supaya saudara-saudara pun mengalahkan kedagingan, supaya saudara pun sekaliannya adalah mengalahkan dunia. Dengan tepuk tangan. Dan itulah kemenangan yang disebut dengan saudara diberkati oleh Tuhan, saudara dikasihani oleh Tuhan, saudara turut beracara bersama denganmu. Air matanya untuk berkat-berkat bagi setiap orang yang mengikut dia akan menjadi air mata yang menghancurkan tembok, menghancurkan kedagingan, menghancurkan musuh, menghancurkan hambatan apapun yang disebut dengan segala hambatan tantangan yang ada untuk membuat kemiskinan ada di tengah-tengah orang-orang percaya. Karena itu saudara-saudara hari ini tentulah kemiskinan yang dimaksud akan berubah menjadi berkat-berkat, dan
mau, terjawab, saudara mau untuk bersekutu dan berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Amin, saudara. Shalom. Jangan anggap sepi, sekali lagi. Shalom. Shalom. Sebab minggu yang lalu saya sudah katakan kepada saudara-saudara sebagai jemaat, jangan terlambat. Hari ini saudara-saudara sendirilah yang mengatakan kepada diri, pasti kehidupanmu ini saudara-saudara, jangan terlambat. Shalom. Shalom. Dengarkanlah firman ini. Aku akan nalarkan kepada saudara-saudara tentang naik ke gunung Tuhan. Shalom. Karena kalau di rawa-rawa saudara-saudara megah-megah dan angin kencang pun untuk membuat napas baru dalam kehidupan baru, untuk saudara pun beroleh dalam hal-hal yang baru, saudara tidak bisa. Karena pernah di sana sering orang berkata begini, aduh panas, lalu membuat kipas. Dalam gereja ini saudara tidak perlu lagi untuk mengkipas, karena angin surga selalu mengalir di tempat ini. Katakan amin saudara-saudara. Apa itu angin surga? Kipas ini, kipas lemari ini, dan kipas ini, dan situasi dan suasana yang membuat sejuk saudara-saudara, itu adalah angin surga yang berhenti sewaktu-waktu kepada saudara-saudara. Karena itu supaya saudara menikmati ada di dalamnya. Ketika firman ini berkata begini, naik ke gunung Tuhan. Hal ini akan saya sampaikan kepada saudara-saudara, bagaimana Allah untuk merubah situasi dan keadaan orang-orang Israel di tengah saat berontak dan melawan Tuhan, tidak peka dengan firman-Nya Allah. Shalom. Shalom. Perhatikan, saya akan bacakan langsung saudara-saudara. Keluaran 34 ayat 4 berkata, lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Kenapa yang mula-mula saudara-saudara? Karena dihancurkan, dilempar kepada orang yang keras hati dan keras kepala. Karena sudah diajarkan oleh Musa bahwa aku akan naik ke gunung Tuhan dan kamu akan tetap berdoa dan berjaga-jaga. Maka apa yang terjadi saudara-saudara? Orang Israel tetap membuat patung berhala dan menyembahnya, mengiringnya. Semua tenaga, semua uang, semua waktu orang Israel tidak peduli dengan Allah yang disampaikan oleh Musa, melainkan mereka adalah semua bersenang-senang. Barat saudara-saudara memanggang di hari Minggu dan tidak datang beribadah, bersenang-senang, minum kopi yang beracun di dalam rumahmu sampai engkau tidak datang beribadah. Shalom. Shalom. Aku ini hamba Allah untuk menyampaikan kepada saudara supaya jangan terjadi Israel komplit yang kedua di tengah masa akhir zaman ini. Saudara katakan amin. Saudara katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus, sehingga Tuhan akan memperbaiki kembali dan menyuruh Musa naik. Saya bacakan saudara-saudara yang katakan, bangunlah. Dia pagi-pagi Musa naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang sudah diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Dan setelah dia untuk membuat kembali loh batu yang harus dibentuk dalam firman yang ada seperti sekarang ini. Mari kita berikan tepuk tangan. Shalom. Mari kita berikan tepuk tangan. Yang baik, jemaat yang berkasih, bahwa hari ini semua makna
sebenarnya kita yang memetik dalam memetik hasilnya, makna dan kebahagiaannya dan kesejahteraannya di dalam. Sehingga hari ini aku perlu akan katakan kepada saudara-saudara, naiklah ke gunung itu. Walaupun menjulang tinggi, naiklah. Amin, saudara. Saya perlu katakan kepada Ina, naik. Pada siapa lagi? Pada Ina kita buat ini. Aku sedang berbicara kepada kepribadian. Naiklah. Naiklah ke gunung itu. Amin, saudara. Amin. Tinggalkan segala sesuatu apa yang disebut dengan menghambat diri. Saya tidak pergumulan dari pagi. Saudara, mau bilang, doa kita dari pagi sepertinya biasa-biasa saja. Saya ditegur. Ditegur Tuhan itu hanya dicolek saja. Hingga dia katakan dengan hikmat dalam hati adalah seperti khotbah yang mau sampaikan. Naiklah, amin saudara-saudara. Naiklah, amin saudara-saudara. Perlu kita tingkatkan, naik, melangkah, meninggalkan segala sesuatunya. Dengarkan firman Tuhan yang berkata begini. Pemazmur sedang berkata, siapakah yang boleh naik di atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang maha kudus? Dengan baik-baik ini saudara-saudara. Siapa? Supaya kita semua tahu, berkompeten untuk itu dan siap naik. Amin saudara. Dengar ini yang gemuk-gemuk. Dengar ini pemikir-pemikir yang jenius. Arahkan semua kepada Kristus. Supaya segala sesuatu apa yang kita miliki hari ini, tentu saudara-saudara, adalah dikuasai dan turut ikut naik ke atas. Jawabnya adalah yang tangannya bersih, yang hatinya jujur, dan yang tidak mau bersumpah palsu. Amin, saudara. Tinggalkan. Mungkin saudara akan berkata bersih tanganmu, pakai atap, sabun laks dengan baik-baik saudara-saudara. Bersih tanganmu yang dimaksud adalah supaya mengerjakan pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan usaha. Jadi tangan yang bersih. Kalau saudara, jangan lagi saudara-saudara punya tangan yang kotor. Apa itu kira-kira saudara-saudara? Saudara harus tahu, tapi perlu akan kuajarkan kepada jemaat dan ini adalah aku yang tidak berkenan. Janganlah sampai ada tangan seperti membuat selentingan. Waktunya jemaat Tuhan harus diangkat naik. Katakan amin. Sehingga jangan bermain kotor. Shalom saudara. Termasuk dalam ekonomimu, termasuk di tengah keluargamu, termasuk dengan apapun yang kau bisa perbuat di dalamnya, supaya bersih adalah di tanganmu, berkenan kepada Tuhan. Sulit apa bagimu saudara-saudara? Karena engkau dimulaikan dengan pemikiran yang baik, gagah. Kemudian dikatakan adalah yang bersih hatinya, jujur. Dan waktunya bagi saudara-saudara lain dengan kejujuranmu dengan baik-baik, saudara. Shalom, shalom. Dengan kejujuranmu di hadapan Allah, gerejanya akan bangun.
pekerjaan Tuhan akan bisa berjalan. Ayo bersihkan tanganmu. Jangan engkau genggam milik Tuhan, persentuhan itu. Bahkan juga jangan sampai tanganmu membelanjakan itu kepada yang lain, sebab engkau anak-anak Tuhan. Ayo naik. Shalom. Shalom. Tanganmu pergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Komsel sudah dibuka supaya melayani diakonia, supaya para jemaat juga turut mendukung di dua tempat. Maka aku akan katakan hari ini, jujurlah. Engkau yang berkata sibuk. Raja Daud menjawab dengan segala kejujuran, walaupun dia sibuk dalam semua hal, aku tetap akan tetap di dalam rumah Tuhan. Shalom saudara. Sebab perjuangan yang kita akan lakukan semua adalah membenahi diri kita, menguduskan diri kita, dan membuat kita naik berpadangan dengan Injil itu, untuk membuat kita dipakai, diberkati, dan dipergunakan Allah menjadi seperti dirinya, seperti anaknya Yesus Kristus, untuk menyelamatkan dunia ini, untuk memberkati dunia ini. Dengar baik ini, shalom, shalom. Sehingga tidak ada kemalasan di tengah saudara-saudara yang berkata, "Oh, aku sibuk." Aku telah menangis ini di hadapan Tuhan sebagai gembala. Karena terlalu banyak orang tidak bersih tangan dan tidak jujur. Saya mau beritahu kepada saudara-saudara, tiga bulan ini saya terus bergumul kepada Tuhan untuk menyatakan begini: hilangkanlah kemiskinan Tuhan dari semua jemaat. Karena bayangnya begini saudara-saudara, saudara membawa uang receh di dalam hidup, tidak membawa yang terbaik. Apa yang Tuhan katakan kepada saya? Aku tidak berkata-kata yang baik. Bayangkan ini saudara-saudara. Aku diberikan Tuhan uang dari penginjilan saya. Pulang bawa uang 5 JI. Tidak aku ambil sepeser pun. Amplop itu kusampaikan kepada ibu rumah, karena dia sedang berdoa. Tuhan, diputus lagi 2 bulan tidak bayar. Statement untuk kita, 2 JI statement, belum yang lain. Sudah atur ya. Kalau saudara tahu tentang hal ini, saudara akan bisa berbicara di hadapan Allah, bukan mau membawa tenang saudara-saudara. Kenapa aku tidak bertobat? Coba mari sama-sama kata 2, 3 yang. Ayo jujurlah. Ayo jujur Nina, jujur Pak. Kenapa engkau tidak pakai? Dan bersumpah. Ini orang tidak bisa naik. Makanya rupanya di pengadilan, supaya jangan palsu kesaksiannya, dia disimpan di atas kita. Figurneo Udagan Mandok Sudi na naik pada
spesial nasa istiru aku doho sejujurna doho si toko-tokona. Shalom saudara. Karena sangat merepotkan kalau ada sumpah palsu, perkataan palsu, sehingga miringlah tapak, ruwetlah manusia yang ada di lingkungannya, negara pun, maka ruwetlah negara. Lihat Sambo, dunia, Ferdi Sambo, dunia melihat bagaimana sumpah palsu yang dikatakannya, sehingga kebenaran akan menghukum dia. Hukumannya adalah mati. Shalom saudara. Saudara tidak perlu bertepuk tangan untuk menangis, untuk berkata dunia, sehingga saudara bisa menarik satu pelajaran. Janganlah aku sama seperti orang dunia. Katakan amin. Coba kita sama-sama berkata, janganlah aku sama seperti orang dunia. Ayo jujur bro, orang menang itu bro. Janganlah aku sama seperti orang dunia. Berikan tepuk tangan bagi. Yang kedua perlu saya sampaikan kepada saudara, menurut firman ini segala bangsa berduyun-duyun ke sana. Kapan ini waktunya? Maka aku akan dikatakan sebagai hamba Allah, karena Tuhan memperlihatkan bagaimana dengan iman juga saya melihat keadaan yang seperti ini yang akan dinyatakan juga dalam waktu-waktu ini, bahwa bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun. Kenapa saudara-saudara? Saya beritahu rahasianya saudara dulu. Bangsa-bangsa sedang mencari sesuatu yang namanya mendatangkan sejahtera dan sukacita, mendatangkan kemuliaan, tapi tidak akan ketemu dan tidak akan dapat. Semua memang tentang hal dunia ini. Mungkin mereka mendapatkannya, tetapi yang satu ini tidak didapatkannya, sehingga mereka sadar dengan baik saudara-saudara. Kesadarannya ialah mereka akan melihat bahwa kemuliaan Tuhan hanya ada pada hamba-hambanya, hanya ada pada pemberita firman Allah, hanya ada dengan orang-orang percaya, hanya dengan ada di mana Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Di sanalah kemuliaan itu yang bisa dilihat saudara-saudara, sungguh lebih berbahagia daripada hal-hal yang ini. Para pendeta, karena saya ini, walaupun saya sebagai kepala dari pemerintahan di provinsi ini, katanya aku memang memiliki banyak hal, memiliki banyak harta, penguasa sekarang ini, tapi saya iri kalau bapak-bapak semua senang dan sukacita, saya ini tidak pernah bisa tidur. Belum lagi hukum yang harus kuhadapi di depan. Katanya, senanglah aku berkata, oh bangga juga aku menjadi hamba Tuhan, walaupun waktu itu adalah ongkosku ke Medan harus dipinjam dulu dari saudara yang lain. Shalom, shalom. Dikatakan begini saudara-saudara, segala bangsa akan datang berduyun-duyun ke rumah Tuhan karena mendengarkan pengajaran Bani Yakub. Shalom saudara. Bani Yakub adalah pengajaran perjanjian baru. Bani Yakub adalah pengajaran dari Bani Israel. Bani Israel itu adalah jemaat Sion yang memang sampai dengan hari ini saudaralah yang disebut dengan Israel sejati. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Supaya di mana waktumu saat ini saudara-saudara, saya akan memberitahu kepada saudara-saudara, kematian di depan dekat. Ada orang medis di YouTube berkata bahwa walaupun selesai COVID dengan baik ini saudara-saudara, cuaca kita ini tetap adalah mematikan.
tidak menakut-nakuti saudara-saudara. Dan hari ini aku akan katakan, shalom saudara. Bahkan engkau naik. Ekonomi dunia, saya sudah beritahu kepada saudara-saudara, sekarang ini sedang diperguncingkan oleh kepala-kepala negara dari bangsa-bangsa. Bagaimana mengatasinya? Saya bangga kepada presiden kita bahwa dia seperti menjamin bahwa kita tidak akan, tetapi itu pun perlu berjaga-jaga karena ekonomi kita sedang naik. Tuhan, shalom saudara-saudara. Tapi dengan matinya bangsa-bangsa yang lain, saudara akan tertarik atau ditarik untuk masuk kepada lembah. Saudara tahu, COVID yang terjadi itu di Cina. Kenapa mesti sampai ke Tapanuli Utara? Orang Batak di sana sebenarnya bisnya bisa juga untuk menangkal COVID. Saya mau beritahu saudara-saudara, penghukuman yang sedang datang adalah Tuhan itu beracara di dalamnya untuk membuat sebenarnya supaya pertobatan manusia. Yang hari ini saya tidak mengabarkan soal pertobatan karena hal-hal biasa, adalah supaya saudara-saudara bisa naik. Amin saudara-saudara. Karena anak-anak Tuhanlah yang bisa untuk berkata kepada bangsa-bangsa lain, kepada suku bahasa yang lain, orang lain, untuk berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, mari kita naik ke rumah Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Saudara akan dipakai. Kenapa firman ini? Untuk Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga saat situasi keadaannya adalah Tuhan curahkan kuasa untuk bekerja, sebab harus digenapi firman-Nya. Orang-orang akan datang berduyun-duyun. Tapi apabila saudara-saudara tidak lagi bisa dipakai di dalamnya, sembari masih tetap untuk berkata, Allah sudahlah, biasa-biasa saja. Saudara tidak datang di dalam komsel, mataku sedang tertuju melihat sebagai hamba Allah. Untuk komsel yang keempat, mungkin di antara saudara-saudara tidak tahu bahwa komsel yang keempat kita layakan, kita bersama-sama di tempat ini pada hari Kamis. Di tempat ini dengan mencurahkan pengurapan dan mencurahkan berkat-berkat kepada saudara-saudara dalam present worship yang kita mau lakukan. Sebab itulah waktu yang Tuhan sedang beri hikmat kepada saya untuk memberkati saudara-saudara sebagai jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Aku tidak hanya ngomong dulu, tetapi aku harus melatih bagaimana kasih karunia roh yang diberikan kepada kita, kepada saya, yang saya harus latih. Karena itulah berkat. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita tidak heran dalam waktu-waktu ini. Sedikit waktu, saya mau beritahu kepada saudara-saudara, ada firman Tuhan yang berkata, jika kamu mengikuti segala perintah, dan ini yang saya sinonimkan sekarang ini, saudara-saudara, naik, saudara-saudara. Amin, saudara. Ya, orang dewasa kan naik. Rambutnya, make up-nya, ini secara jasmani pasti naik. Mulai pakai kacamata supaya cantik dilihat ceweknya, karena ada yang naks-naks. Ini kan di kaca itu, kacamata ini dinaikkan dikit, diturunkan dikit, sampai diturunkan sekali supaya basic ilmunya dia lakukan itu semua. Ini sebenarnya adalah berbicara tentang dewasa mulai naik. Dalam hal rohani, saya harus berbicara kepada saudara-saudara. Kalau engkau tidak naik, maka Rasul Petrus pernah berkata, engkau menjadi cebol. Shalom saudara. Siapa yang saudara tahu tentang orang yang cebol?
Yang ini itu aja yang di video. Siapa itu? Si cebol itu siapa? Uco Baba. Ini udah secara khusus. Yang lain, siapa itu yang kecil, yang suaranya tinggi, yang sudah 3 kali kawin itu? Ya? Daus. Shalom saudara. Maka menjadi seperti itu. Saudara mau seperti itu? Seperti Dausnya, bukan seperti ekonominya atau menjadi figur. Mau nggak seperti Daus itu? Karena hari itu karena hari ini adalah biar saudara naik. Amin saudara. Pengajaran firman Tuhan saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah pengajaran yang profetik dengan kuasa. Begitu saya sampaikan kepada saudara-saudara hal mengenai karunia-karunia roh, mari saudara-saudara evaluasi diri. Shalom saudara. Kenapa tidak naik? Sedang hari ini saya akan paksakan saudara-saudara harus naik. Karena banjir dari belakang sudah datang. Banjir apa? Banjir kotoran, comberan, dan banjir yang membuat sakit penyakit. Dengan baik saudara-saudara, maka kita harus naik. Karena katakan kepada saudara-saudara, naik itu adalah harus penuh roh. Berat bagimu. Jangankan bego untuk dipanggil untuk menaikkan saudara-saudara. Bego tidak bisa. Kecuali hanya roh untuk membuat naik. Bego kenapa nggak bisa? Orang saudara pun mau diikat pun atau mau diangkat bego itu pasti nggak mau. Pasti saudara terbahas kotor begini. Nalar ngomong kurang ada. Shalom saudara, shalom. Aku akan sampaikan kepada saudara-saudara kebenaran firman Tuhan tentang pengajaran profetik. Jalan-jalan Tuhan yang mereka dikatakan firman Allah sampai ke tujuan bertemu dengan Allah, sama seperti Musa bertemu dengan Allah. Dia diampuni kembali dan patah lagi batu, dua batu itu supaya ada yang bawa pulang ke bawah. Saya mau katakan supaya saudara-saudara hari ini, kalau saya paksakan nanti satu kali saudara-saudara begitu pulang dari guru Tuhan, pasti saudara akan berkata, oh teman-teman, terima kasih lah ya Pak Pendeta. Ya memang aku agak payah waktu itu, tapi ketika mendapatkan semua yang terbaik, ketika saudara naik adalah hal yang mulia saudara dapatkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hal saya sampaikan kepada saudara itu daripada naik ke gunung Tuhan, supaya hari ini saudara-saudara bisa kita bangun di dalam gereja ini ada pujian pengagungan. Saya akan larikan ke sana ke poin saudara, karena ada firman yang berkata. Saya baca begini saudara-saudara firman itu dalam kitab Yohanes. Saya sudah hapus saudara. Barang siapa meninggikan anak manusia dari bumi, barang siapa meninggikan Bapa, ia akan menarik semua orang datang kepadaku, kata Yesus Kristus. Shalom saudara. Shalom. Kalau kita bisa meninggikan Tuhan di rumah Tuhan ini, maka berhasillah. Shalom saudara. Berhasillah omsel kita, pelayanan kita, panggilan kita, kebersamaan kita. Amin saudara. Amin. Karena saudara siap untuk meninggalkan berhasil. Saya juga terkadang saudara-saudara, mungkin ini pribadi dari Tuhan atau tidak, dengan baik-baik.
tentang seorang jiwa. Saya berkata kepada ibu bapak, sudah keempat kali minggu ini tidak datang. Dia bilang, biarkan aja di sini. Shalom saudara, shalom. Supaya saudara tahu, inilah keadaan yang dulu keras kepala dan keras terkuk. Sementara sedang diajarkan saudara-saudara yang namanya beribadah, yang namanya tidak terlambat, yang namanya kita melayani dalam kongsi, namanya untuk membuat semangat pengagungan bagi Allah, yang namanya pemberitaan Injil yang harus kita lakukan. Ini harus berjalan saudara-saudara. Maka ini saya katakan kepada jemaat Tuhan. Yang kedua, memang Tuhan sedang membentuk akan hamba, yaitu hamba Tuhan yang bisa untuk mengajar profetik dan memperlihatkan karunia-karunia Allah, tanda-tanda heran dan ajaib, menjadi bahagian yang menjadi kebutuhan di tengah jemaat. Dengarkan firman Tuhan saya baca, biarlah dengan hikmat Tuhan saudara memperolehnya berkat dalam bacaan firman Tuhan. Para pelayan boleh maju ke depan. Demikianlah Efesus 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang 12 berkata, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Pelayananmu sebagai hambanya hanya mengandalkan roh Tuhan. Amin saudara. Shalom. Jangan mengandalkan yang lain. Dengar baik-baik saudara-saudara. Karena roh itulah yang bisa untuk mengangkat. Roh itulah yang bisa untuk membuat saudara melayani dengan sukacita dan melayani untuk membagi-bagi roh yang membuat saudara kekudusan di dalam menguduskan orang lain, menyembuhkan orang yang sakit, menjawab segala doanya di tengah setiap firman yang boleh kita lakukan atau kita sampaikan. Amin saudara. Shalom. Dengar baik-baik itu, jadi pelayanan ini akan diperlengkapi hanya dengan perlengkapan roh. Dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai ke ayat yang ke-12 katanya, roh itu dicurahkan untuk memperlengkapi pelayanan dalam pemberitaan Injil, dalam kesaksian, dalam pelayanan-pelayanan sampai kita semua, kata firman Tuhan saudara-saudara, sampai kita semua akan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Amin saudara-saudara. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, kedewasaan penuh, naiknya kita seperti orang dewasa yang mendaki gunung, saudara-saudara. Saudara tahu bagaimana mendaki gunung? Mendaki gunung yang dewasa itu, dia cepat sampai ke puncak. Tapi kalau orang lemah, orang yang sakit, dia pasti tinggal di belakang dan berkata, masih sakit jantung, capek aku, pegal lututku. Mungkin seperti itulah kata muslim kalau dia mau mendaki. Tapi saya lihat kerohanian saudara-saudara. Ini gereja kita kan perlu mendaki. Ada 20 anak tangga. Kalau muslim selalu dia daki, maka untuk naik tinggi ke gunung Tuhan, dia pasti kuat nanti daripada saudara-saudara yang lain. Mari kita berikan tepuk tangan. Yang terakhir saya katakan dalam firman ini, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan manusia, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang bersama. Sebab hari ini perlu saya tandaskan kepada kita sekalian, kalau hamba Tuhan berita firman Allah yang tidak dipenuhi dengan roh Allah, maka kepalsuan akan selalu terjadi baginya. Karena dia membicarakan soal daging dan kedagingannya yang ada. Karena firman Tuhan akan mengajar kita sekaliannya adalah perlengkapan senjata Allah
saudara dapat melihat dan menikmati. Dan nikmatilah itu terus. Maksud saya kepada saudara sekalian adalah biarlah dukung pelayanan-pelayanan yang diperlengkapi dengan pelayanan oleh Roh dari sekarang sampai selamanya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit semua berdiri.